Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalamu yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari langsung saja kita mulai ta'lim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawassul dengan membaca suratul Fatihah ini, kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai dan siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, atau siapapun jamaah Masjid At-Tur ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga dan pikirannya untuk Masjid At-Tur ini. Mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka. Lapangkan mereka semua di dalam kubur mereka, ya Allah, dan masukkan mereka ke dalam surga, ya Allah. Juga dengan Fatihah ini kita niatkan dan kita doakan, dan kita berharap mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Segala persoalan yang kita hadapi, kita berharap, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik, yang mulia untuk Engkau, ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah Masjid At-Tur ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk Masjid At-Tur ini yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Ya Allah, sembuhkan dan angkat penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup. Ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua mereka, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini adalah satu hadis yang sebetulnya menggambarkan banyak pribadi-pribadi muslim, tapi mudah-mudahan kita terhindar dari dua sifat ini, yaitu ada dua sifat
kata Rasulullah, gak akan pernah terjadi dan tak akan berkumpul pada diri seorang mukmin kalau betul-betul iman itu yang ada pada diri seorang mukmin ini betul-betul ya diaktifkan, kan betul-betul dijadikan landasan kehidupan seorang mukmin, bukan hanya sekedar label saja sebagai seorang mukmin, tapi betul-betul menjadi seorang mukmin. Maka kata Rasul, dua sifat ini tidak akan ada pada diri seorang mukmin itu, yaitu pertama kata Rasul al-bukhlu, yang kedua su'ul khuluq. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasul yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min. Dua buah sifat yang tidak akan berkumpul pada diri seorang mukmin. Mukmin yang mana? Mukmin yang betul-betul bukan sekedar namanya mengaku sebagai seorang mukmin, tapi betul-betul dia memfungsikan imannya. Karena ada orang mengaku mukmin, mengaku beriman, tapi iman itu hanya sekedar stempelnya saja, tapi nggak difungsikan dalam hidupnya. Nah, dua sifat ini kata Rasul tidak akan ada pada diri seorang mukmin yang memfungsikan imannya dalam kehidupannya. Sifat yang pertama kata Rasul al-bukhlu, sifat pelit, kikir, bakhil. Kalau kata orang Minang, ceke. Kalau kata orang Betawi, medit. Kalau kata orang Sunda, apa? Masa nggak ada orang Sunda sini? Apa? Kalau kata orang Melayu, kedekut, ya, itu nggak akan ada sifat pelit itu kata Rasulullah. Sekaligus selain sifat pelit, nggak akan ada juga su'ul khuluq, yaitu mempunyai perangai dan akhlak yang tidak baik. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Subhanallah ya. Peringkat hadis. Hadis ini hadis hasan dengan dalil-dalil yang menguatkannya. Al-Iraqi berkata dalam takhrijnya terhadap hadis-hadis Al-Ihya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Aid, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis gharib. Hadis gharib itu hadis yang bukan hadis hasan, itu hadis yang masih bisa dipertanggungjawabkan dan masih bisa dijadikan sebagai dalil dalam kehidupan seorang mukmin. Nah, menurut penulis kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, yaitu Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, mengatakan, menurut saya pada bab ini terdapat hadis-hadis lain yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara marfu. Marfu itu artinya sampai sanadnya ke Rasulullah dan tidak terputus. Artinya setelah dikaji, dipelajari literasi hadis itu oleh ulama-ulama hadis, oh ternyata hadis ini bisa dipertanggungjawabkan dan memang betul-betul sampai ke Rasulullah dan memang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan marfu. Yaitu ya, Al-Baihaqi berkata bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara marfu dengan lafaz
amal apa sajakah yang paling afdol? Beliau bersabda, sabar, pemaaf, dan berperilaku baik. Berarti amal apa yang tidak baik, lawan dari afdol, ya lawan dari sabar, pemaaf, dan berperilaku baik. Al-Iraqi berkata, sanad hadis ini sahih dan telah dinyatakan sahih oleh As-Suyuti di dalam Al-Jami'us Shaghir. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdullah bin Amr secara marfu juga. Ada 2 buah sifat yang disenangi oleh Allah dan 2 buah sifat yang dibenci oleh Allah. Adapun kedua buah sifat yang disenangi oleh Allah, perangai yang baik dan dermawan. Berarti lawan daripada perangai yang baik, perangai yang jelek. Lawan daripada dermawan berarti pelit. Nah, inilah yang menjadikan hadis yang pertama kita bacakan tadi, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluq, akhrajahu Tirmizi. Tapi ada yang mengatakan wa fi sanadihi du'fun, di dalam sanadnya salah seorang merawikan hadis ini katanya lemah. Tetapi walaupun lemah dari jalur ini, tetapi dari jalur perawi yang lain, contohnya Al-Baihaqi, contohnya di sini adalah Ad-Dailami, menyatakan hadis ini sanadnya sahih marfu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kajian ilmu hadis, Pak, kita mendapatkan satu hadis misalnya dhaif seperti ini. Nah, tapi dilihat riwayat-riwayat hadis yang lain kayak begini misalnya, ya. Dalam hadis ini ada 2 sifat yang nggak akan berkumpul ada pada seorang mukmin, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tapi dalam kitab ini dikatakan wa fi sanadi dha'fun. Dalam sanad itu multi level orang yang meriwayatkan hadis ini, didapat kelemahan. Nah, hadis dhaif itu bukan berarti tidak pasti bukan hadis gitu. Bisa saja hadis itu hadis yang marfu sampai ke Rasulullah, tapi karena saking hati-hatinya ulama-ulama hadis, ya saya kasih contoh, ya, di dalam kitab namanya Al-Jarh wa Ta'dil, ya, atau di dalam kitab Mustalahul Hadis, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang ulumul hadis. Salah satu yang menyebabkan hadis bisa dhaif apabila misalnya didapati seorang perawi hadis yang menyampaikan hadis itu pernah dilihat oleh orang dia nggak pakai peci. Nggak pakai peci, Pak. Wah, itu membuat hadisnya dhaif itu. Karena menurut ulama-ulama hadis, tidak pakai peci itu di depan orang banyak, apalagi sedang mengajar, itu termasuk min khawarimil muru'ah, yang bisa menghilangkan harga diri orang tersebut. Ya nggak usah jauh-jauh lah, di kita juga kan begitu toh, Pak. Ada seseorang ilmunya mah biasa-biasa aja, tapi tampilannya pakai apa, Pak? Gamis putih, pakai sorban, jenggotnya segini, wah udeng-udeng. Apa yang diomongin oleh sebahagian jemaahnya dianggapnya apa, Pak? Tapi yang diomongin benar, tapi yang ngomong cuma pakai apa, Pak? Nggak usah jauh-jauh dah. Khotib Jumat nggak pakai peci, Bapak ngedengernya resep apa nggak, Pak? Baik, ada khotib Jumat nggak pakai peci, khutbahnya sah nggak? Khutbahnya sah nggak? Pak ngedengar khutbahnya walaupun bagus, resep nggak? Kenapa? Ini contoh. Jadi jangan kita menvonis hadis dhaif, wah itu langsung apa, Pak? Enggak. Cuman gara-gara perawi pernah diketahui nggak pakai peci aja dalam ngajar, itu bisa membuat hadisnya dhaif. Itu salah satunya. Salah satunya lagi misalnya pernah diketahui
seorang rawi di antara yang meriwayatkan multi level hadis itu pernah dilihat oleh orang minum berdiri. Minum berdiri. Cuman gara-gara minum berdiri hadisnya jadi doif, Pak. Nah ini kan sekarang banyak orang dikit-dikit, oh doif, langsung dia Pak. Tapi yang anehnya kalau perkataan-perkataan dari orang-orang tokoh-tokoh kafir ditelan bulat-bulat. Kan banyak tuh kalau kita belajar ilmu pendidikan, ilmu politik, kan banyak tuh filsafat-filsafat orang kafir tuh. Ditelan bulat-bulat. Tapi kalau ngedengar hadisnya doif, nggak dipelajari dulu doifnya karena apa. Nah ternyata dalam riwayat ini Al-Baihaqi bahkan Ad-Dailami berani bersaksi bahwa hadis ini sahih secara sanad, walaupun dia bilang kenapa sahih secara sanad, ada riwayat lain yang sama artinya dengan hadis ini yang menguatkan, yang mana riwayat hadis yang lain ini hadis sahih. Ini artinya kalau dalam bahasa ilmu mustalahul hadis sahihun li ghairihi. Hadis itu pada dasarnya memang ada cacatnya, ada dhaifnya. Tapi ada riwayat lain dari jalur lain yang ulama bersaksi bahwa jalur ini adalah jalur yang sahih, maka hadis dhaif ini terangkat, walaupun dia dhaif terangkat menjadi hadis sahih. Ya sudahlah, itu ulumul hadis ya, mustalahul hadis. Oke. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Hal-hal penting dari hadis ini. Satu, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu tidak akan mengumpulkan dua macam sifat yang tercela ini, yaitu sifat bakhil dan buruk perangai. Dan difahami dari hadis ini bahwa kedua sifat itu sungguh ya akan terhimpun pada orang-orang yang telah diharamkan dari nikmat iman. Karena seorang yang telah lenyap keimanan dalam hatinya, hilanglah filter yang dapat mencegah dari akhlak-akhlak yang buruk, dan lenyapnya dalam hati suatu kekuatan yang mampu mendorongnya untuk berlaku baik dan menjadi orang yang dermawan. Jadi begini, Pak. Kita kan sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara kafah. Berislamlah engkau itu secara kafah, berislamlah engkau secara utuh, secara komprehensif, secara menyeluruh. Nah, berislam secara kafah, berislam secara menyeluruh itu seperti apa? Berislam secara kafah itu adalah tiga hal yang menjadi sesuatu yang wajib pada diri seorang muslim. Yaitu pertama, akidahnya harus benar, dan bicara akidah ini bicaranya harus adalah pembicaraan tentang iman. Yang kedua, syariat yang dilangsungkan dalam kehidupannya pun harus benar. Dan kalau bicara tentang syariat adalah aturan-aturan kehidupan yang diinginkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasul. Yang ketiga, akhlaknya harus akhlak karimah, akhlak mulia. Ini tiga hal yang tidak boleh lepas kalau dia menjadi seorang mukmin muslim sejati yang utuh. Nah, satu, akidah dan keimanannya harus benar dan difungsikan sesuai fungsinya. Nah, apa fungsi iman, fungsi akidah? The foundation of life. Fondasi dasar kehidupan kita 24 jam, yang sering saya katakan
dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir, dimanapun kita dan apapun yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Itu yang pertama. Iman harus difungsikan sesuai dengan fungsinya sebagai landasan kehidupan kita. Apa itu iman? Iman ini banyak secara kita tidak sadar dibikin makna iman ini makna yang sangat dangkal sekali, yang kita nggak sadar dari kecil secara sistematis, bahkan secara kurikulum ke umat ini. Arti iman itu dibikin secara dangkal, yaitu iman itu percaya. Selesai. Iman artinya percaya. Rukun iman ada 6. 1 percaya kepada Allah, 2 percaya kepada malaikat, 3 percaya kepada kitab suci, 4 percaya kepada para nabi, 5 percaya kepada hari kiamat, 6 percaya kepada takdir baik dan buruk. Ini pendangkalan dan penyelewengan secara sistematis ditanamkan kepada umat Islam tentang iman itu. Kenapa? 1, kalau iman itu hanya sekedar maknanya percaya, iblis kurang percaya apa kepada Allah? Ayo, iblis itu pernah bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah. Ya, Pak Jican, mana yang lebih percaya terhadap sesuatu? Ya, orang yang pernah melihat sesuatu itu atau yang cuma katanya? Hah? Siapa yang lebih percaya terhadap sesuatu atau terhadap seseorang? Orang yang katanya ada si A, ada sesuatu itu, atau orang yang benar-benar melihat langsung keberadaan si A itu atau keberadaan barang itu? Siapa yang lebih percaya? Siapa yang lebih percaya, Pak? Ya pasti orang yang pernah bertemu. Ya kan tuh? Iblis itu pernah bertemu dengan Allah, bukan cuma bertemu, berdialog dengan Allah. Contoh dalam Al-Qur'an dikatakan ketika Allah mengatakan wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, yang mana di dalam kelompok malaikat itu ada yang makhluk yang bernama iblis ketika itu masih di dalam surga. Apa kata Allah? Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam, sujud engkau hai para malaikat. Dan juga iblis ikut sujud kepada Adam. Tapi sujudnya bukan sujud untuk menghormat, sujudnya bukan sujud untuk menyembah. Tapi sujud hanya sekedar perintah Allah untuk memuliakan makhluk yang bernama Adam, yaitu makhluk yang namanya manusia. Apa yang terjadi? Fasajadu ila iblis. Para malaikat itu semua sujud menghormati Adam. Karena itu perintah Allah, kecuali iblis. Nah, di dalam surat Ali Imran, Allah tanya iblis, mana aka alla tasjuda? Hei iblis, apa yang menyebabkan engkau nggak mau sujud? Itu perintahku, kata Allah. Dan sujudnya bukan untuk menyembah, hanya sekedar menghormati Adam, dan itu saya yang nyuruh, kata Allah. Iblis dengan gampang mengatakan kepada Allah, ana khairun minhu. Ya Allah, saya tuh lebih baik dari Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ya Allah telah ciptakan aku dari api, sementara kau hanya menciptakan Adam dari tanah. Itu kesimpulan iblis. Berarti iblis itu bukan tidak percaya kepada Allah, percaya. Bahkan dalam surat 15 Surat Al-Hijr ayat 39, iblis bukan cuma percaya kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Waqala. Di situ. Silakan buka, Pak. Surat 15 untuk lebih yakin. Jangan kata saya. Untuk lebih yakin.
surat 15 surat Al-Hijr ayat 39. Ayo silakan cari dan baca terjemahannya. Ya, silakan, bukan hoax ini, benar-benar dalam Al-Quran ini. Ayo, ketemu Pak Hudari dengan terjemahannya surat 15 ayat 39 surat Al-Hijr, ketemu? Oke, coba baca Pak Hudari. Iya, buka kurung iblis ya. Terus iya. Nah, oke, sampai di situ aja. Iya, buka kurung iblis berkata. Apa perkataan iblis? Tuhanku. Udah titik sampai di situ aja dulu. Berarti iblis itu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Berarti kalau ada orang yang mengatakan iblis tidak bertuhan, itu salah. Juga berarti orang yang tidak mengakui adanya Tuhan lebih parah dari iblis. Coba ya. Sekali lagi. Iya, buka kurung iblis berkata, Rabbi bima agwaitani. Ya Tuhanku, kata iblis. Berarti iblis itu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Jadi jangan katakan dasar lo iblis kayak iblis lo. Wah. Ada nggak orang yang nggak percaya dengan adanya Tuhan? Banyak. Banyak. Jadi kalau ada orang yang tidak bertuhan, itu lebih parah dari iblis. Iblis aja bertuhan dan iblis mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya, Pak Malik. Iblis aja bertuhan. Nah, kalau manusia nggak bertuhan berarti lebih parah dari apa, Pak? Lebih parah dari iblis. Oke? Jelas, Pak? Nah, jadi iman itu nggak cukup cuma sekedar percaya. Iman nggak cukup cuma sekedar percaya. Makanya ulama-ulama mengartikan iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Kalau kita belajar ilmu namanya ilmu nahwu dalam bahasa Arab, al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wa di situ tuh wawu di situ wal qaulu bil lisan, tambah lagi lagi wal amal bil arkan. Dalam bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, wawu di situ disebut wawul ataf. Wawul ataf itu di dalam kajian ilmu nahwu gramatika bahasa Arab adalah huruf yang menunjukkan arti limut lakil jam'i. Apa itu arti limut lakil jam'i? Kata yang sebelum wawu dengan yang setelah wawu itu harus bersamaan, nggak boleh ada yang dipisahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini misi hidup seorang muslim. Ya Allah, berikan kepada kami sebagai hamba-Mu, umat Rasul-Mu, fid dunya, agar kami hidup di dunia ini hasanah, baik. Nah, pakai hasanatan isim nakiroh, common noun. Kalau common noun itu adalah satu kata yang menunjukkan arti tidak terbatas kan, yang masih belum jelas, yang masih belum tertentu kan. Jadi artinya apa? Apapun ya Allah yang membuat kami hidup hasanah di dunia ini, apapun ya Allah yang membuat kami hidup hasanah, hidup baik di dunia ini, berikan ya Allah kepada kami sebagai umat, sebagai hamba-Mu ya Allah. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Oh, banyak sekali, ekonomi. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan hidup hasanah di dunia? Maaf kalau ekonomi kita morat-marit. Apa yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Politik. Bagaimana kita akan hidup hasanah di dunia kalau politik kita dikuasai dan dipegang oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kita? Betul nggak, Pak? Karena hasanatan di sini pakai isim nakirah, bukan al-hasanatan. Apalagi yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Sains dan teknologi. Bagaimana kita akan mendapatkan hasanah di dunia ini kalau sains dan teknologi yang kita butuhkan secara primer dalam kehidupan kita justru dipegang oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kita?
Betul kan, Pak? Apalagi yang membuat kita hidup hasanah di dunia ini? Seni dan budaya. Apa? Bagaimana kita ingin hidup hasanah di dunia ini? Kalau seni-seni dan budaya-budaya yang ada di kita ini, seni-seni dan budaya-budaya setan. Banyak nggak seni budaya setan, Pak? Maka umat Islam harus ada yang terjun dalam bidang seni dan budaya yang Islam. Apalagi yang membuat kita hidup hasanah di dunia ini? IT. Itu harus dipegang semua sama umat Islam, Pak. Tapi karena ada pemikiran yang namanya sekularisasi, liberalisasi, dan macam-macam, dan itu terus yang dikompakan kepada umat. Nah, dan di situ setelah wawu di situ wafil akhirati hasanah. Nah, wawu di situ wawu akfi namanya, limut lakil jam'i. Artinya apa limut lakil jam'i? Silahkan apapun yang membuat Anda hasanah di dunia pegang dan kuasai. Tapi nggak berhenti hanya untuk dunia. Hasanah dengan ekonomi, hasanah dengan politik, hasanah dengan sains dan teknologi itu nggak cukup hanya untuk mencapai hasanah di dunia saja, karena hidup kita juga akan berlanjut nanti di akhirat setelah kita mati. Jadi artinya apa? Silahkan kaya, tapi kekayaan yang sekaligus juga kekayaan yang mengantarkan kita hidup hasanah di akhirat. Silahkan pandai belajar kamu kemanapun, sampai Rasul walaupun dalam satu hadisnya ada yang mempertanyakan tentang sanadnya lagi, kau menuntut ilmu ke negeri Cina, kata Rasul. Apakah yang dicari di negeri Cina ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir? Bukan kan toh? Silahkan cari. Allah nggak bertanya ketika kita nanti sudah meninggal dunia tentang dengan siapa kau belajar, itu nggak ditanya oleh Allah. Yang ditanya oleh Allah wa an ilmihi ma'amilabih. Ilmu yang ditanya adalah kau gunakan untuk apa ilmu dan kepandaianmu itu. Silakan cari ilmu seluas-luasnya. Nggak salah mau belajar kemana, kayak mau ke Amerika, mau ke Eropa, silahkan, mau ke Afrika, silahkan. Kalau memang di situ ada ilmu, pelajari. Tapi ilmu yang akan ditanya oleh Allah kau gunakan untuk apa kepandaian, kecerdasan, ilmu, dan keintelektualan yang ada pada dirimu. Nah, kita sebagai muslim, silahkan Anda menggapai hasanah dengan ilmu Anda. Tapi wafil akhirati hasanah. Ilmu itu jadikan sebagai jembatan yang mengantarkan kita untuk hidup hasanah di akhirat. Bahkan nggak cukup cuman sekedar itu, wakina agak benar. Hidup hasanah di akhirat masuk surga kan? Dan masuk surganya, masuk surga yang langsung ke surga. Nggak transit dulu di neraka. Karena ada orang Islam ini, insya Allah Rasul katakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah akan masuk surga. Tapi masuk surganya tidak langsung. Transit dulu di neraka. Jadi Satriat maunya masuk surga langsung kan, Sat? Pak Baskoro masuk surganya langsung apa atret dulu? Langsung, maunya kita kan ya? Ya, Pak Harun maunya surga langsung apa atret dulu, Pak? Ibu langsung. Itu jadi wakina ada benar tuh artinya, ya Allah berikan aku hasanah di dunia, sekaligus hasanah di dunia itu baik hasanah dengan ekonomi, hasanah dengan politik, hasanah dengan ilmu pengetahuan, hasanah dengan apapun yang membuat kita hidup hasanah di dunia. Tapi nggak cukup cuma mencapai hasanah di dunia, sekaligus hasanah-hasanah yang didapatkan di dunia sebagai sarana untuk kita masuk ke dalam surganya Allah, dan masuk surganya langsung wakina azabannar, terhindar dari neraka gitu loh. Karena memang realitanya Rasul mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang betul-betul dari hati, lubuk hatinya yang dalam dengan yakin pernah berkata la ilaha illallah saja, pasti akan masuk surga. Tapi masuk surganya bisa jadi karena banyak dosa, maksiat, kemungkaran yang dilakukan,
hasanah-hasanah yang Allah berikan di dunia dia tidak jaga, dia khianati, ya terpaksa mampir dulu ke neraka. Nah, Rasul pernah ditanya, dan ini pernah saya sampaikan di taklim ini. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari oleh para sahabat, ya Rasulullah, gimana sih azab neraka itu? Kata Rasul, inna ahwana ahlin nari adaban rajulun fi akhmasi qadamaihi jamrotani yakla minhuma dimamuhu kama yaklal mirjalu bil kumkum. Azab yang paling ringan, siksaan yang paling enteng yang akan didapati oleh penghuni neraka karena dosa maksiat yang dilakukan waktu hidup nggak sempat bertaubat. Itu yang paling ringan aja azabnya, kata Rasulullah. Hadis sahih Bukhari, rajulun fi akhmasi qadamaihi jamrotani, penghuni neraka yang di bawah kedua telapak kakinya ada 2 buah bara. Ini baru baranya neraka, kakinya belum nempel, belum, baru baranya doang. Saking panas tuh bara, yakla min huma dimabuhu, otak yang di kepalanya mendidih, kama yaklal mirjalu bil kumkumi, seperti mendidihnya air yang kita letakkan ke dalam periuk yang digarang di atas kompor. Itu azab yang paling ringan. Satu lagi, lafaz hadisnya saya lupa, perumpamaan waktu di akhirat nanti, 1 hari di akhirat hampir sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, silakan pilih mau masuk surga langsung apa nggak langsung. Itu aja. Dunia adalah pilihan dan dunia punya konsekuensi pilihan itu, ya Pak ya. Jelas? Nah, maka kata Rasul, la yajtami'ani fi mu'min, tidak akan berkumpul 2 sifat negatif sekaligus pada diri orang mukmin. Pada diri orang mukmin yang bagaimana? Orang mukmin yang betul-betul memfungsikan imannya, gitu loh Pak. Memfungsikan imannya dalam kehidupannya. Nah, memfungsikan iman itu sebagai apa? Sebagai landasan kehidupannya dalam segala aspek kehidupannya, iya. Sebagai apa iman itu? Sebagai dasar, sebagai landasan dalam mengisi kehidupan. Dalam berekonomi, iman jadikan landasan. Dalam dia membina rumah tangga, iman yang dijadikan landasan. Dalam bergaul dengan masyarakat, iman yang jadi landasan pergaulannya. Dalam dia berpolitik, iman jadikan landasan politiknya. Apalagi Pak? Dalam apa lagi? Dalam bekerja, iman yang menjadi landasan bekerjanya. Dia sebagai aparat dan penegak hukum, iman yang jadi landasan tugasnya. Apapun profesinya dan dimanapun dia, kalau iman difungsikan, pasti kata Rasul, nggak akan ada 2 sifat sekaligus pada diri orang mukmin yang memfungsikan iman tadi. Sifat apa yang nggak akan ada? Al-bukhlu, pelit. Kenapa Rasul bilang al-bukhlu? Orang pelit itu adalah orang yang bukan hanya menzolimi orang lain, tapi juga menzolimi dirinya. Betul Pak? Orang pelit itu, dia nggak sadar. Dia bukan cuma menzolimi orang lain, dia juga menzolimi dirinya. Ada kesempatan untuk dia berbuat baik, ada kesempatan untuk dia mengeluarkan sebagian harta yang Allah amanahkan kepadanya. Bahkan masih banyak lagi harta-harta dia yang dikeluarkan. Ya maaf, kalau di dalam berzakat hanya 2,5% minimal. Yang 97,5% itu sudah nggak wajib dizakatkan ya Pak ya. Cuma 2,5%. Orang menganggap zakat itu kebutuhan, maaf, fakir miskin. Justru orang yang pertama kali butuh terhadap zakat itu bukan fakir miskin. Justru yang butuh terhadap zakat itu pertama kali justru orang yang wajib zakat itu. Kenapa? Karena kita sebagai orang beriman harus meyakini harta yang berlimpah itu, harta yang banyak itu, dan sudah melebihi nisab itu, bagaimanapun bukan harta kita, itu amanah dan titipan dari Allah. Yang Allah katakan berdasarkan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat
dalam Al-Quran, kalau sudah harta itu dimiliki oleh orang yang memang dia sudah ada harta itu di tangannya, diamanahkan oleh Allah, sudah haul, sudah 1 tahun, dan sudah melebihi nisabnya, ya Pak ya, dan itu memang secara legalitas dunia dan legalitas agama itu memang sah, Allah titipkan kepada dia. Allah katakan, 97,5% saja yang maksimal yang boleh kau manfaatkan. 2,5% minimal itu bukan milikmu, milik orang-orang tertentu yang sudah aku peruntukkan, kata Allah. Jangan coba-coba yang 2,5% itu kau tidak keluarkan. Maka berlakulah hukum nila setitik rusak susu sebelanga. Betul Pak? Nila setitik rusak susu sebelanga. Akhirnya harta yang 97,5% itu gara-gara yang 2,5% nggak dikeluarkan zakatnya, terkontaminasi, bercampur di situ yang bukan milik dia. Kalau sudah bercampur dengan yang bukan miliknya, itu milik al-fuqara wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil, sampai ayat 60 itu surat At-Taubah. Karena dia nggak keluarkan, karena kikirnya, karena pelitnya, karena menditnya, dia nggak keluarkan itu zakat. Akhirnya apa Pak yang terjadi Pak? Harta yang 97,5% terkontaminasi dengan yang bukan miliknya, bercampur dengan yang bukan miliknya, yang akhirnya dicabut oleh Allah keberkahan dari harta tersebut. Kalau harta sudah nggak diberkahi oleh Allah, gimana Pak? Silakan baca kitab-kitab tentang keberkahan. Minimal harta itu membuat orang yang diamanahkan oleh Allah harta tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin ibadahnya morat-marit. Harta itu bukan membuat dia semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Harta itu membuat dia semakin lupa diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat dia semakin sombong, angkuh, dan arogan dengan harta dan kekayaannya. Jangankan orang banyak, jangankan keluarga, dirinya aja nggak dapat manfaat dan keberkahan dari Allah walaupun hartanya berlimpah. Kenapa? Dicabut oleh Allah keberkahan tersebut. Jadi zakat sedekah itu semestinya yang pertama kali butuh terhadap sedekah itu bukan orang-orang mustahik, tapi siapa Pak yang pertama kali membutuhkan? Justru orang yang diamanahkan oleh Allah itu yang butuh terhadap zakat dan sedekah itu. Jangan coba-coba dia tahan karena kikirnya, jangan coba-coba dia tahan karena pelitnya. Allah cabut keberkahan dari hartanya. Ya banyak nggak orang Mbak makin kaya, makin berlimpah hartanya karena dia pelit, karena dia kikir, maaf, semakin jauh dari Allah. Banyak nggak? Semakin tertutup hatinya untuk melakukan kebaikan. Maaf, bahkan semakin hilang rasa kemanusiaannya. Bahkan maaf, semakin kejam dan sadis. Banyak nggak? Semakin rakus dan semakin tamak. Padahal Allah sudah ingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hai manusia, sifat takasur berlomba-lomba, banyak-banyakan harta, banyakan dunia, berlomba-lomba, hatta zurtumul maqabir, kata Allah, sampai kau mati, sampai kau menghembuskan nafasmu terakhir, kau nggak akan pernah merasa cukup dan nggak akan pernah merasa puas kalau sudah bicaranya harta dan materi. Bahkan makin kaya makin pelit, makin kaya makin pelit, makin kaya makin kikir, dan makin hilang rasa kemanusiaannya. Ada Pak yang kayak gini Pak? Insya Allah di BIP nggak ada. Amin ya rabbal alamin. Makanya al-bukhlu itu gak akan ada pada diri orang yang mukmin, yang betul-betul memfungsikan imannya. Karena orang bakhil itu, orang pelit itu bukan cuma menzalimi orang lain,
tapi juga dia menzolimi dirinya sendiri. Dengan sifat apa? Su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Dan pernah kita bahas di sini apa itu akhlak. Akhlak, etika dan moral itu apa bedanya? Saya pernah baca buku-buku tentang apa perbedaan akhlak, etika dan moral. Kalau etika itu sangat erat hubungannya dengan profesi. Kan kita pernah mendengar tuh istilah kode etik hakim, kode etik guru, kode etik pegawai negeri, kode etik TNI, kode etik anggota Polri. Ya Pak ya? Kode etik Pak Hudari waktu kerja dulu kode etik apa Pak? Pegawai Garuda ya Pak ya? Beda nggak kode etiknya pegawai negeri dengan kode etiknya angkatan seperti Polri dan TNI? Beda nggak Pak? Beda nggak kode etik dokter dengan kode etik pegawai negeri seperti guru? Beda nggak? Beda. Kode etik pengacara, kode etik misalnya Pak Jis notaris. Beda nggak Pak? Beda. Itu etika. Jadi etika itu hal-hal yang berhubungan dengan profesi. Oke. Ada lagi moral. Moral itu biasanya bersifat lokal. Dan moral itu cenderung kepada apa yang berhubungan dengan manusia. Ya. Moralnya orang Jawa Kraton dengan Jawa non Kraton itu beda. Contoh, di hari raya Idul Fitri, ini orang Jawa Kraton, menantu dan anak belum dianggap hormat kepada mertua, kepada orang tua kalau belum sungkeman. Betul nggak Pak? Tapi moralnya orang Jawa non Kraton tanpa sungkeman sudah dianggap apa? Cukup cium tangan. Udah belum Mbak? Betul kan Mbak? Itu moral. Moralnya orang Arab, orang Afrika dipegang kepalanya nggak marah. Uyeng-uyeng tuh kepala Pak. Seneng ya? Seneng. Saya waktu saya bawa jemaah dulu kok. Pak Haji sini Pak Haji. Saya berani itu megang kepala orang Arab tua itu. Yang benar Pak Ustadz, iya. Saya bikin marah dia, nanti saya pegang kepalanya Pak. Yang benar Pak Ustadz, benar. Kalau Pak Haji nggak percaya, ayo. Mau beliin saya kormanya nggak Pak Haji? Saya bilang. Cuma ngeledek aja Pak, bercandain. Benar, iya. Saya datang itu orang korma tuh. Assalamualaikum ya Syekh. Ya halan. Wallahi inta kuis. Wallahi mumtaz inta ya Syekh. Wallahi ada kam bikam tamarada. Berapa nih harga korma? Memang saya tawar sama yang mahal itu Pak. Korma kayak ajwa kayak apa? Wallahi 100 rial dia bilang. 100 rial sekilo. Allah yahdik saya bilang. In tamar zihaza 100 rial Allah yahdik. Korma kayak gini 100 rial, dasar lu Arab lah, itu bahasa Indonesianya. Wah marah dia Pak. Ya Allah inti Indonesia. Wah inta haram alaikatnya. Inta bakhil. Wah inta haram alaikatnya. Waduh marah tuh orang Arab. Nah hebatnya orang Arab itu Pak, marah-marahnya setingginya. Ya Syekh, sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya segigir lagi tuh Pak. Pegang kepalanya lus-lus. Wallahi inta. Wah kuis. Inta ibnul halal. Pegang kepalanya. Oh girang dia tuh. Senang dia. Coba Pak Haji lagi marah-marah dipegang kepalanya. Walaupun dibilang sholli ala Nabi. Itu moral. Nah, jadi moral itu biasanya berhubungan dengan budaya. Biasanya berhubungan dengan apa Pak? Dengan lokal, ya Pak ya. Nah, berbeda akhlak. Nah, kalau akhlak itu universal, dimanapun berlaku. Akhlak. Karena kata akhlak yang pernah saya bahas di sini, masih ingat ya Pak ya? Kata akhlak plural dari kata khuluq. Nah, su'ul khuluq ini pluralnya Pak. Bukan, ini singularnya. Mufradnya, jamaknya akhlak. Nah, akhlak itu plural daripada khuluq. Khuluq ternyata satu akar kata dengan al-khaliq dengan al-makhluk. Dalam ilmu namanya ilmu sorof, morfologinya bahasa Arab
ilmu shorof namanya. Itu ilmu yang mempelajari tentang asal usul kata dalam bahasa Arab. Itu ada namanya wazan, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya. Khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Khuluq isim masdar, khaliq isim fa'il, makhluk isim maf'ul. Nah, ini dasar bahasa Arab, Pak. Makanya seorang mustahid, syarat di antara syarat mutlak seorang mustahid, dia harus menguasai bahasa Arab. Ini sekarang banyak orang yang cuma baca Al-Quran hadis nggak ngerti, diajak ilmu nahwu yang nggak pernah dengar, ilmu balaghah nggak pernah dengar, ilmu sorof nggak pernah dengar, tapi galak bukan main. Kayaknya surga milik kelompok dia. Alhamdulillah sini nggak ada ya, Pak ya. Ya Allah. Jadi kata khaliq, kata makhluk, kata khuluq itu satu akar kata, Pak. Asal kholako. Nah, khaliq isim fa'il, pelaku. Jadi apa arti khaliq? Yang menciptakan. Al makhluk yang diciptakan. Khuluq. Nah, itu isim masdar. Khalqun itu makhluk. Nah, jadi khuluq itu apa? Karena akar kata khuluq jamaknya adalah akhlak, dengan kata khaliq yang artinya sang khaliq adalah Allah, al makhluk adalah ciptaan Allah terutama manusia, maka arti dan maksud kata akhlak nggak boleh dipisahkan dari dua kata ini, yaitu makhluk dan khaliq. Ini ilmiah, Pak. Metodologinya jelas. Jadi apa itu akhlak? Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Di situ di akhir hadis ini cukup panjang hadis ini. Saya baca akhirnya aja. Kata Rasul, apa? Ala inna fil jasadi mudghah, dalam setiap jasad manusia ada namanya mudghah, gumpalan darah. Idza soluhat, kalau gumpalan darah itu soleh, baik, positif, maka soluhal jasadu kulluhu, tubuh dan jasad dan segala yang berhubungan dengan tubuh itu pun akan positif. Tapi wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kulluhu, jasad, tubuh dan segala yang berhubungan dengan tubuh itu pun akan rusak. Apa itu? Ala wahyal qalbu, itulah hati nurani. Jadi qalbu itu, hati itu, Agim pernah bilang, jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati cahaya ilahi. Jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Kalau hati ini sudah kotor, maaf, nur ilahi, cahaya ilahi itu nggak akan ada pada hati itu. Kalau ingin hati ini bercahaya dan nurnya dari Allah, bersihkan hati itu dari penyakit-penyakitnya. Maka apa itu akhlak? Bermuara dari apa yang ada di hati. Maka akhlak adalah isi hati, pikiran, pernyataan, perbuatan atau tindakan, kebiasaan, karakter, dan sikap makhluk. Dalam hal ini manusia. Apabila apa yang ada di hatinya, di pikirannya, pernyataannya, perbuatannya, kebiasaan, karakter, dan sikapnya makhluk ini, dalam hal ini khususnya manusia, maka manusia itu akan menjadi manusia yang berakhlak karimah, berakhlak mulia. Tapi kalau apa yang ada di hatinya ini sudah kotor dengan penyakit-penyakitnya, sudah kotor dengan tamak, Mbak, sudah kotor dengan hasud, sudah kotor dengan sombong, sudah kotor dengan riya, sudah kotor dengan apa lagi, Pak? Ayo, banyak ini penyakit hati ini, Pak. Apa, Pak? Satu, sombong. Kedua, ujub. Nah, ujub itu kalau melakukan sesuatu maunya, wah, kalau bukan gua, nah itu ujub tuh. Maunya apa namanya? Pengakuan, pokoknya jasa dia. Apalagi? Apa? Riya, maunya dilihat orang, pencitraan. Terus apa lagi? Apa? Dengki. Apa lagi? Iri. Terus pelit termasuk nggak? Termasuk. Terus apa lagi, Pak Udari? Apa? Sum'ah.
maunya didengar orang. Kalau nggak didengar, gue nyumbang ya 10 juta, tapi lu tulis nama lu. Ditulis Pak sama panitia. Ketika ngumumin itu panitia gatel, garuk-garuk apa? Garuk-garuk hidungnya, garuk-garuk telinganya. Pas bacain kelewat tuh nama dia, nggak dibacain. Wah, ngomel dia. Abis acara, kok nama gue nggak disebutin? Yang benar ini. Wah, ada nggak orang yang nyumbang model begitu, Pak? Kalau nggak disebutin, pecon dia apa? Maunya didengar oleh orang banyak, maunya dilihat oleh orang banyak. Ya, Pak Udari, ada nggak Pak Udari? Ada yang begitu, itu sum'ah namanya. Terus apa lagi? Bu, apalagi Bu? Cuek sama suami termasuk penyakit hati nggak Bu? Bu, Bu, cuek sama suami termasuk penyakit hati nggak Bu? Kok nggak berani jawab? Galak sama suami, itu penyakit hati itu maksudnya. Kemudian suami yang apa lagi Pak? Itu penyakit hati semua itu. Ya, oke. Nah, kalau hatinya sudah kotor dengan penyakit-penyakit tadi, apa kata Allah? Ya, kata Agim, ya sudah lentera ilahinya lentera hidup dia nggak didapat sudah. Ya, lampu yang menyinari dalam kehidupannya udah hilang udah. Nah, makanya apabila isi hatinya kotor, biasanya apa yang keluar dari otaknya pun kotor. Kalau apa yang ada di otaknya kotor, biasanya apa yang keluar dari mulutnya pun akan jadi kotor. Kalau sudah apa yang jadi di hati, pikiran, dan mulutnya kotor, biasanya yang akan dilakukannya pun sesuatu yang kotor. Kalau dibiarkan itu kelakuan akan menjadi kebiasaan. Kalau dibiarkan itu kebiasaan yang kotor akan menjadi karakternya yang gak baik. Akhirnya segala sikapnya dalam bersikap pun negatif. Nah, sekarang pertanyaannya, bangsa kita sekarang ini yang jelek-jelek Pak, kayak korupsi, ngebohong, macam-macam, itu sudah masih di otak atau sudah menjadi kelakuannya, apa udah menjadi karakter, apa udah menjadi sikap Pak? Udah menjadi kebiasaan apa karakter? Ada yang menjadi karakter. Wah, makin ke bawah makin ngeri itu Pak. Oke, jelas? Maka kata Rasul, la yajtami'ani fi mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluq. Kalau dia fungsikan imannya. Nah, kita bukan hanya disuruh menjadikan iman landasan hidup, bahkan udkhulu fi silmi kafah, syariat, tata cara kehidupan yang disampaikan oleh Rasul itu pun yang harus kita. Makanya otomatis kalau iman difungsikan, syariat dilaksanakan dalam tata cara kehidupannya, insya Allah dia akan menjadi manusia yang berakhlak karimah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, anak dan keturunan kita juga bisa menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah, mendapatkan hasanah di dunia, yang sekaligus hasanah di dunia itu insya Allah bisa dijadikan sarana untuk hasanah di akhirat, yang kita masuk ke dalam surganya Allah, dan mudah-mudahan terhindar dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk menghindari rayuan dan bujuk rayu iblis dan syaitan. Ada pertanyaan? Silahkan. Enggak ada? Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi ya, kita selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah. Saya maaf, mungkin boleh cerita sedikit. Ya, dalam 2 minggu ini ada jemaah saya di Bojonggede itu apa ya, sebelum maghrib olahraga, main tenis meja sebelum maghrib. Tahu-taunya mungkin kecapean pingsan.
habis maghrib diperiksa, didatangkan dokter, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabtu yang lalu, malam Ahad lalu. Kemarin hari Jumat ada lagi wali santri dari alumni Nurul Ilmi. Hari Jumat pergi ke kantornya, Pak, kerja. Sore hari dari istrinya, dari anaknya saya dapat cerita, sore hari main tenis meja juga dengan teman-teman sekantor habis pulang kerja. Nggak lama main tenis meja pingsan. Bawa ke dokter Cipto, sudah meninggal juga. Bayangkan banyak orang sekarang meninggal secara tiba-tiba. Padahal masih muda. Yang satu masih umur 40-an, yang satu baru umur 56. Ya Allah, Rasul ingatkan, mautul fuj'ati rohatun bil mu'min wa azabun al fajir, kata Rasul. Mati dalam keadaan mendadak tiba-tiba itu bagi orang baik, orang beriman yang memfungsikan imannya dalam kehidupannya, itu sebetulnya rohatun. Allah memberikan nikmat kepadanya untuk dia beristirahat dari kelelahan dunia. Dan insya Allah surga sudah ada pada diri dia. Tapi wa'adzabun alal fajr, itu sekaligus azab yang Allah berikan bagi orang yang jahat, orang yang masih suka melakukan dosa dan maksiat karena nggak diberi kesempatan untuk taubat. Yang meninggal kemarin tuh saya tahu, Pak, baik banget orangnya, Pak. Ke masjidnya, ke jemaahnya, dermawannya, subhanallah. Pejabat eselon di satu kementerian yang cukup ini, tapi subhanallah, jujurnya, komitmennya, subhanallah. Mudah-mudahan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang ketika menghadapi apa yang disebut kematian, kita menjadi manusia-manusia yang mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.